A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati bahagia di hari Jumat. Banyak orang berselawat kepada Nabi. Ambo doakan Bapak Ibu selalu sehat. Semoga selalu berjamaah di masjid kita ini. Ampe angke jo Tanjung Alam, hari Senayan di Pasar Baso, sianan lai menjawab salam, insya Allah masuk sarugo. Yang tidak menjawab salam masuk sarugo jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, rahmat iman maupun rahmat Islam, yang mana pada pagi ini kita telah melaksanakan salat subuh dan sujud sajadah bersama-sama berjamaah. Semoga amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat ring salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kita ikut di dalamnya. Semoga dengan berselawat kita nanti mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, hal hajju ashhurum ma'lumat pamang parodo fihinna hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tawazzadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah berkata rafat, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik kamu lakukan, Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Baitul Makmur yang saya hormati, jemaah kita pada tahun ini ada yang naik haji atau umroh, Bu? Dari ibu-ibu ada yang naik haji tahun ini? Enggak ada. Bapak-bapak, ya mudah-mudahan nanti rezekinya tahun depan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berhaji dan berumroh. Jadi judul saya pada hari ini Jumat subuh tentang tip atau pesan atau pengalaman saya selama berhaji tahun sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum kita pergi haji atau umroh, pertama kita lihat kota kita apakah tahun ini atau tahun depan. Seandainya kita dapat tahun ini, kita sudah siap-siap itu ngecek di Departemen Agama. Apabila kita sudah yakin kita pada tahun ini kita akan pergi, kita menyiapkan dokumen-dokumen yang kita perlukan. Itu yang pengalaman yang saya laksanakan tahun sebelum-sebelumnya, seperti paspor, KTP, kemudian pas foto dan lain sebagainya.
Setelah nanti kita tahu kota kita tahun ini atau tahun depan mau pergi, setelah itu kita mengecek ini, pergi kita tempat di mana kita akan menasik, ya, atau menasik atau umroh, seperti travel apa yang kita akan berangkat. Karena maklumlah sekarang banyak travel-travel yang abal-abal, maksudnya tidak bertanggung jawab. Sudah sampai kita di sana kadang-kadang kita tidak diperhatikan gitu. Ada yang sudah lama, itu yang lebih bagus, sudah berapa tahun kita cek apakah izinnya sudah ada dari Departemen Agama atau enggak gitu. Setelah kita biasanya banyak surat yang masuk yang datang pada kita kalau kita mau berangkat pergi haji, ada agak 5 atau 6 dari tempat manasik. Jadi kita bisa memilih-milih mana rasanya manasik yang kita yakini. Biasanya ada yang kloter pertama berangkat, ada yang kloter pertengahan, dan ada kloter terakhir. Kalau kita berangkat dari kloter pertama, itu rasanya lebih agak santai. Kita pertama kali berangkat, setelah itu nanti kita di Madinah itu agak santai sedikit. Tapi kalau kloter terakhir itu biasanya berangkatnya agak terakhir itu di kota Madinah itu atau kota Mekah itu udah jutaan masyarakat jemaah yang berhadir. Jadi kita agak sepertinya agak ramai gitu kan, tidak bisa santai kita di itu. Kemudian kalau kita kloter terakhir, kita biasanya mikotnya di atas pesawat. Maklumlah dari Padang ke Mekah itu lebih kurang 9 jam. Nanti di atas pesawat kita memakai ihram. Belum lagi capeknya di Indonesia, udah tuh mengurus ini imigrasi, sudah tuh tukar pakaian di atas pesawat. Jadi kalau kloter pertama kita biasanya di Madinah itu agak santai, kita bisa melaksanakan arba'in selama 40 kali di Masjid Madinah. Kemudian setelah itu persiapan mental kita, karena kita akan menginjak tanah suci, itu mental kita harus kita persiapkan. Ingat, kita selalu mengontrol bagaimana perkataan kita, tidak boleh berbuat berkata-kata kotor di daerah tanah suci. Kita tidak boleh bertengkar. Biasanya pertama aja kita udah datang itu udah banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah bertengkar itu biasanya. Ada masalah kamar, biasa kamar itu yang kepinginnya kamarnya yang bagus, kamarnya yang ini. Kalau kita pingin kamar yang bagus, hotel yang bagus, itu biasanya kita bukan naik haji yang reguler, itu biasanya yang peroda yang 200 sekian juta gitu. Tapi kalau yang misalnya yang biasa-biasa, kita sabar aja gitu. Tidak usah kita gontok-gontokan, kita kepingin satu kamar dengan teman yang ini, yang itu. Kadang-kadang kita tuh di rolling gitu. Biasanya kita manasik bersama-sama, tiba di sana kadang-kadang tidak bisa satu kamar kita. Sementara teman kita ingin satu kamar. Nah, itu kita harus sabar seperti itu, tidak boleh bertengkar. Karena apabila kita bertengkar, apabila kita berkata kotor, itu ibadah haji kita nanti udah hilang gitu. Hilang pahalanya, karena haji yang mabrur itu adalah haji yang pahalanya itu dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita sudah melaksanakan haji dengan haji mabrur, kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibu kandungnya tanpa dosa. Jadi daripada bapak-bapak yang ingin mau naik haji tahun depan atau sekarang, dari sekarang itu udah introspeksi diri, udah mahabbah, sudah mempersiapkan mental kita. Kemudian kita kalau bisa kita sebelum pergi kita adalah olahraga. Yang saya lakukan, kita olahraga berlari kecil. Biasanya saya tuh di UNP tuh di lapangan sepak bola itu lari-lari kecil seperti tawah gitu selama beberapa kali. Jadi nanti kalau kita tiba di sana kita tidak kewalahan lagi gitu. Karena maklumlah 4 juta 6 juta tawaf di daerah Mekah itu bersama-sama, berapa banyaknya umat itu seperti semut kita lihat gitu. Jadi kalau kita udah biasa, insya Allah dengan niat yang baik kita akan
selamatlah bisa melaksanakan haji yang mabrur. Kemudian selama menasik nanti, kalau Bapak Ibu usahakan disiplin kita, jangan sekali-sekali kita absen gitu, karena ada ilmu-ilmu praktek-praktek yang dilaksanakan oleh ustadz yang kemudian kita tidak hadir, nanti itu jadi masalah, karena di situ nanti ada praktek bagaimana berpakaian ihram pada bapak-bapak, kadang-kadang ada berpakaian ihramnya salah gitu. Nah, jadi kalau kita tidak hadir, kalau tidak disiplin, itu akan mempengaruhi nanti kita tiba di sana. Kemudian kita perkuatkan iman dan takwa serta berdoa, niat. Kemudian kalau bisa selama di sana kita membaca banyak-banyak membaca Al-Qur'an ya, kalau bisa kita khatam di sananya. Jangan kita nanti tiba di sana bingung tidak ada yang mau dikerjakan, pergi ke kamar sini, pergi ke kamar situ, pergi cerita ke sini, kita situ. Itu memang banyak terjadi di sana itu. Ada kadang-kadang tidak juga ibu-ibu, bapak-bapak juga seperti itu. Pergi ke kamar satu bercerita, pergi sama satu lagi bercerita. Itu tidak ada gunanya. Tapi kalau kita banyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an, itu lebih baik daripada pergi ke kamar satu ke kamar lain. Itu sering terjadi di sana itu. Kemudian selanjutnya kita bawalah uang secukupnya. Nanti kita kalau kita haji, kita nanti di sana tuh dikasih living cost. Living cost itu lebih kurang 1.500 rial, lebih kurang 6 juta. Nanti kita di sana tidak dikasih jatah makan. Apalagi sekarang sudah agak aman lah. Kalau saya dulu 2 kali, sekarang udah 3 kali makan. Kalau dulu 2 kali. Jadi waktu itu saya jadi Ibu cerita dikit, saya jadi ketua regu. Itu setiap kamar tuh saya bawa nasi tuh untuk ibu ini, untuk bapak ini, itu kerja saya di sana. Jadi selain tidak memikirkan diri sendiri, kita harus juga peduli sesama teman. Istilahnya abdul minallah wa abdul minan nas, hubungan sama Allah dengan sama manusia. Kita harus peduli sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tua. Apalagi waktu saya di sana ada 3 ibu-ibu yang tidak punya suami gitu ya, tidak punya suami, udah tua itu. Itu saya bimbing di sana itu waktu saya pergi ke sana. Itu saya tanya sama ibu tuh, Bu, umurnya lebih kurang 70 sampai 75, ibu-ibu sudah pensiun, dia ibu guru. Ibu bagaimana dengan tawaf di sana? Diupahkan katanya. Kok ibu upahkan? Habis nanti uang ibu, saya bilang gitu kan. Ya Pak, karena melihat orang ramai itu enggak gini, dia agak takut gitu. Jadi gini aja Bu, ibu berapa bertiga, kebetulan anggota saya gitu, sama istri saya 1. Kita pergi ke tawaf, ibu ikuti saya gitu. Ibu jangan takut, di sana itu kita tawaf keliling-keliling situ itu banyak malaikat yang akan membantu kita nanti, saya bilang. Karena orang di situ ada yang merangkak, Bu, enggak apa-apa. Jadi kita pergi sama-sama, kita niat yang baik. Nanti ibu ikuti saya, pegang Bu kain ihram saya ini, baru kita bersama-sama. Kemudian iyalah enggak apa-apa kata ibu, daripada ibu pergi tawaf diupahkan, pergi sa'i diupahkan, nanti habis uang ibu. Sebentar ibu minta uang terus sama anaknya di Indonesia, saya bilang gitu. Iyalah Pak, ikuti saya ya Bu. Oke. Setelah kami tahu gitu, bagaimana perasaan ibu sudah 7 kali? Alhamdulillah Pak, kan bisa kan ibu? Kita kan tidak ada apa-apa, karena kita tadi dibantu oleh malaikat di sana, saya bilang gitu. Kemudian kita ikut, apalagi sudah sholat di Mustazam, sudah itu minum air zam-zam, kemudian kita sa'i lagi Bu, kita sa'i. Kalau lihat ibu-ibu, kalau biasanya ibu-ibu yang di Sumatera Barat ini pada umurnya udah berumur di atas 60 gitu. Lain orang Jawa, kalau orang Jawa biasanya umur 25, 30 udah pergi haji dah. Kalau dari Sumatera Barat kayaknya udah berumur kebanyakan gitu. Jadi seperti itu, ya Bu, seperti ini. Jadi ibu kita ikut tahu. Akhirnya berhasil lagi. Inilah ibu ceritakan nanti sama anak ibu di Indonesia bahwa ibu tawaf, bisa tawaf tidak diupahkan gitu ya. Kalau sekali upahkan berapa ibu? 1 juta lebih. Upahkan kita tawaf 7 kali, kemudian sa'i lagi. Apa ibu baca di sana? Waktu tawaf sama orang yang diupahkan, enggak tahu dong Pak. Kok enggak tahu Bu? Jadi enggak ada ibu baca, enggak. Berapa kali?
Nggak tahu, nggak dihitung katanya. Jadi kan kasihan kepada ibu-ibu yang itu. Jadi kalau ibu-ibu kalau udah yang berumur, carilah yang apa namanya tuh, yang ketua regunya yang agak-agak yang peduli sesama teman. Karena ada ketua regu tuh yang tidak mau dia memikirkan diri sendiri, ada yang seperti itu, ada yang memikirkan anggotanya. Kan kasihan kita kalau misalnya ibu-ibu udah menunggu sekian tahun, tahu-tahu tiba di sana kan sia-sia gitu ya, tidak bisa apa-apa karena ada sakit aja selama 1 bulan gitu. Ada yang juga tidur aja di hotel, ada tidak kemana-mana. Jadi usahakan kalau bisa kloter pertama tuh lebih dekat. Saya 1 hari 8 kilo berjalan itu. 8 kilo, karena yang dekat itu di daerah Mispalah, daerah Jarwal, Mispalah. Kalau udah kloter sekian-sekian sampai 10 kilo, sekian kilo, tak sanggup kita jalan kaki itu. Tapi 2 kilo itu, 2,5 kilo yang kloter pertama itu lebih cepat itu. Lebih cepat kita jalan kaki karena di pinggirnya banyak toko seperti daerah Tanah Abang seperti itu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu kalau yang akan berangkat carilah kloter yang paling pertama gitu. Ini disarankan gitu ya, disarankan. Kemudian jadilah tamu yang baik di sana. Jangan kita tidak apa-apa, kalau ada perlu kita dibantu. Bagaimana Bu, ini naik lift nomor berapa Bu? Nomor 4 kita pencet gitu. Jangan kita tidak peduli sama itu. Sekecil apapun kita membantu orang itu pahala di sisi Allah juga lebih besar itu biasanya. Kemudian ya ziarah ke makam Rasul, nanti di sana makam Rasul sudah itu kita berpamitan ke sama Rasulullah SAW. Itu sudah tuh tawaf wada itu kalau apabila kita meninggalkan itu, aduh sedihnya minta ampun itu mah. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata kalau kita berpamitan sama Rasul, berpamitan sama ziarah tawaf wadah. Selanjutnya nanti apabila kita di Makkah ya Bapak Ibu, kita melihat rahmat Allah turun itu 120 kali setiap hari. 60 kali untuk orang yang tawaf, 40 kali untuk orang yang sholat. Kita melihat aja itu sama orang tawaf keliling-keliling gitu, itu ada rahmat juga dikasih Allah 20 kali gitu. Jadi di sana itu ya banyaklah pahalanya. Jadi kami doakan semoga bapak-bapak, ibu-ibu dimudahkan rezekinya, mudah juga bisa naik haji ataupun umroh, pokoknya pergilah gitu ke sana. Ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya jika kita setiap langkah dari rumah menuju Baitullah itu dinilai Allah sebagai suatu kebaikan itu. Ya, dan dinilai juga dan kejelekan juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad wanita paling utama adalah haji yang mabrur gitu. Jadi kalau haji mabrur itu ya pahalanya surga ya Bu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga akan meminta ampunan dosa-dosa pada orang yang menunaikan ibadah haji dan dosa orang yang dimintakan ampunan oleh mereka. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Itu pengalaman saya. Mungkin ada juga pengalaman lain tapi tidak terceritakan. Sebelum saya tutup, saya bacakan beberapa pantun. Pagi-pagi menjemur kasur, elok dijauhkan dari pasir. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang pergi haji tahun ini mendapat haji mabrur, selamat kembali ke tanah air. Dari Padang Arafah ke Musdalifah, bermalam di Mina melempar jumrah, berangkat haji karena Allah, semoga menjadi haji mabrur dan mabrurah. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu ceramah subuh pagi ini. Sebelumnya kita selawat sebentar ya Bu, karena ini hari Jumat, mudah-mudahan kita nanti mendapat pahala gitu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika.
anta samsun anta badarun anta nurun fauqa nurin anta samsun anta badarun anta nurun fauqa nurin anta isirun faqali anta misbahus suduri sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya habibi ya Muhammad ya arusal kafika ini ya habibi ya Muhammad ya arusal kafika ini ya muhayyad ya mumajad ya amamal kiblataini. Demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf atas segala perhatiannya, atas kesalahan. Buah dalimo nan ditanam, buah barangan yang tumbuh. Akhir ceramah ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.